Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Semoga kita semua sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Adik-adik, hari ini kembali lagi dengan Kak Vini dengan materi pembelajaran fikih kelas 3 yang bertemakan bersuci itu mudah dan subtemanya yaitu tayamum. Tapi adik-adik, sebelum kita simak videonya, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak videonya. Nah, hari ini apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama ada pengertian tayamum. Yang kedua, menyebutkan sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Yang ketiga, menyebutkan syarat-syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang keempat, menjelaskan tata cara tayamum. Dan yang kelima, mempraktikkan tata cara tayamum. Nah, yang pertama, ada yang tahu nggak sih tayamum itu apa? Tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Nah, tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang berhalangan menggunakan air. Yang kedua, sebab diperbolehkannya tayamum. Yang pertama karena sakit. Yang kedua karena dalam perjalanan. Nah, yang ketiga karena tidak ada air. Nah, ketika kalian sakit tidak boleh terkena air, kalian boleh melakukan tayamum. Nah, ternyata dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang tayamum ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban fa'amsahu biwujuhikum wa aydikum min. Yang artinya, dan apabila kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan kedua tanganmu dengan tanah itu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat tayamum. Apa saja sih syarat-syarat tayamum? Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Nah, yang kedua, tidak mendapatkan air. Yang ketiga, dengan tanah atau debu yang bersih. Nah, yang keempat, menghilangkan najis. Nah, orang yang akan bertayamum sebelumnya harus terlebih dahulu membersihkan dirinya dari najis ya. Nah, yang terakhir yaitu satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Ketika kamu tayamum untuk sholat maghrib, nah itu hanya untuk sholat maghrib. Nah, ketika sudah masuk isya, kamu bertayamum kembali ya. Selanjutnya ada rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Apa saja ya? Yang pertama yaitu niat. Nah, lafaz niat tayamum seperti ini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat bertayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu mengusap muka dengan tanah atau debu dengan satu usapan. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku.
menggunakan tanah atau debu yang dengan satu usapan. Yang kelima yaitu tertib, yang artinya berurutan ya. Selanjutnya ada sunnah tayamum. Nah, yang merupakan sunnah tayamum diantaranya adalah membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, yang kedua yaitu mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Dan yang ketiga, menipiskan debu. Nah, yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum ada 3 loh. Apa saja ya? Yang pertama yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kedua, melihat air sebelum sholat, kecuali orang yang bertayamum karena sakit. Nah, yang ketiga, murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, selanjutnya kita praktikkan tayamum yuk. Yang pertama, membaca basmalah dan niat. Yang kedua, menempelkan kedua telapak tangan di dinding yang berdebu. Yang ketiga, menipiskan tanah atau debu dengan meniup kedua telapak tangan. Yang keempat, mengusapkan tanah atau debu ke muka sekali usapan ya. Yang kelima, mengusapkan tanah atau debu ke tangan kanan dan kiri sampai siku dengan sekali usapan. Dan yang terakhir, berdoa sebagaimana doa sesudah wudhu. Kalau tidak ada air bagaimana? Kita tidak bisa berwudu dong, Abi. Kalau tidak ada air, kita bisa mengganti wudhu dengan tayamum, Aisyah, yaitu bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Ih, Ahmad gak mau kalau berkumur-kumur dengan debu. Tidak harus seperti itu, Ahmad. Tayamum lebih sederhana dari berwudhu. Tata cara bertayamum. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma listibatis sholati fardolillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga, mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Oh ya, tayamum juga bisa batal. Yang membatalkan tayamum adalah: pertama, keluar sesuatu, baik benda atau angin, dari kemaluan atau anus. Kedua, hilang kesadaran, baik tidur, pingsan, mabuk, atau gila. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim. Keempat, menyentuh kemaluan atau anus dengan tangan tanpa penghalang. Kelima, apabila mendapatkan air sebelum dimulainya sholat. Nah, setelah selesai berwudu atau tayamum, lalu kita bersiap untuk mengerjakan sholat. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik bisa memahami ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk tugasnya, silahkan Ananda membuat video tata cara tayamum beserta doanya ya. Terima kasih.